Kadang-kadang ada juga orang yang kawin sudah dengan ridho ya. Si istri minta waktu, dulu minta waktu. Karena yang disebut sama si kiai itu mobil suami. Si istri nggak enak nih, gara-gara dia ngajak suaminya ke situ, mobilnya di perjalanan itu ribut berdua. Bukan ribut nggak jadi Pak, tapi ribut udah mobil mama aja. Nah, yang ditunjukin kan mobilnya Pak. Udah mobil mama udah ya. Terus itu ribut. Akhirnya dua-dua sepakat. Ya sudah, kamu sedekah, saya sedekah. Dua mobil Pak saat itu disedekah. Si suami sedekah minyak, si istri sedekah mobil sekalian saya. 5 bulan setelah itu Pak, ada peristiwa. Ada tetangga dia yang 8 tahun jadi tetangga, tuh jarang Pak, jarang. Apalagi ngobrol tentang anak, tiba-tiba hari itu datang. Terus nanya, "Jam mau punya apa?" Saya udah 9 tahun ini. Masya Allah nih ada satu cara. Cara ini cara saya udah pakai cara ini. Alhamdulillah anak saya lucu. Jadi kalau kamu pakai cara ini, insya Allah mudah-mudahan anakmu adalah satu agama. Penasaran si perempuan, nanya, emang gimana? Tapi janji ya, jangan ketawa. Ya, saya nggak bakal tahu, insya Allah. Enggak, ini rahasia pribadi saya ini soalnya nih, kalau saya kasih tahu mas itu terus itu ketahuan saya. Enggak, insya Allah dikasih tahu. Apa kata si tetangga? Kalau nanti kamu sentuh suami istri, kalau kamu semua suami, ganjel mata kamu pakai langkah. Sorry. Kalau saya pusing kali ya. Pokoknya begitu ya. Sabab yang sekeliter informasi kayak begitu, subhanallah. Ini kan informasi kayaknya enggak apa sih, kayak pakai bakal orang urusannya apaan sih, tapi ternyata itu dibuka, hijabnya mau dibuka. Saya doain mas dan semuanya itu ya, ribut sama istri itu bukan ribut gak jadi, tapi ribut gedein sedekah. Pernah juga itu ada yang dua agama begitu juga di daerah Cianjur. Dia sedekah motor, nggak bilang-bilang sama istri. Jadi si Kiai Gus Arif namanya celaka itu nyuruh orang pada maju Pak sedekah. Si guru agama nggak maju karena nggak punya duit. Ini guru agama. Tapi begitu pulang ke parkiran, istighfar dia. Ya Allah, saya nggak punya duit, tapi saya punya motor. Langsung Pak, motor itu dieksekusi Pak, dibelah 3 aja. Dibelah 2 kalau motor itu dijual 6 juta, 2 jutanya dibawa ke perusahaan. Ini yang 4 jutanya kemudian rencananya diberikan motor lain. Beliau minta didoain supaya bisa pergi ke Baitullah. Kan pergi haji itu saat itu 17 juta sama. Jadi kalau dia sedekah 2 juta, nanti dapat 20. Ini bukan persoalannya kemarin saya bilang apa ada asal kemarin. Ini bukan persoalan pamrih, persoalan itu yakin tidak ada. Si guru agama yakin kalau ada ngasih 2 juta, nanti dapat 20. Kita di usul fikih ada istilah mafhumul mukhalafah. Dalam mafhumul mukhalafah. Jadi pikiran terbalik. So, jika kamu ingin 20, keluarin 20 juta. Kan Allah janji nih saya kasih 1 dapat 10. Kalau dibalik, kalau pengen 10, keluarin 1. Si guru agama sedekah 20 juta.
minta didoain supaya bisa pergi haji ke Beirut. Begitu pulang habis di komplain sama istri. Tapi komplainnya komplain maju, bukan komplain mundur. Kata si istri begini, masa yang pergi haji situ doang yang aja. Saya juga mau pergi haji, ibu juga mau pergi haji, balik lagi. 4 juta yang diniatkan untuk beli motor bekas semua diberikan kepada kiai. Subhanallah. 3 minggu kemudian ada peristiwa si guru agama kepalanya sakit. Izin dia tidak ngajar. Sakit tidak ngajar. Kira-kira jam 8 sakit kepalanya sembuh. Dia keluarlah dari rumah, dari teman yang bisa tidak ngobrol. Nggak ada teman yang bisa tidak ngobrol, dia main ke warung. Sampai warung di depan dia punya jalan raya itu, malah di situ jagain warung. Kebenaran nih, Pak Ustaz, jagain warung saya izin dulu pergi keluar sebentar. Jadilah si guru agama yang sedekah motor itu tunjukkan minta itu. Jagain warung. Emang begitu kan Allah udah aturin ya. Kan judulnya kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan datang mengambil mobil nanya Pak, ini punya siapa? Ada punya simbolan kanan kiri nanti ada rumah pakai hijau itu menjadi kesana Pak. Peristiwa ini diatur Allah Pak. Sehingga agama bikin sakit supaya nanti ada kesempatan dia tidak mengajar lalu main ke situ. Ini rezeki bakalan datang, tapi siapa yang bakalan punya? Yang punya warung kalau bikin pergi. Jadi tadi jagain warung. Betul. Allah maaf sekali. Kan saya bilang perkara dari mana yang kau sering pikirin urusan Allah aja. Nggak mungkin kepikiran dari mana? La haula wa la quwwata illa billah. 2-3 hari kemudian datang si saya di sini. Dia ngeliatin punya warung kok main. Mau tanya Pak, ini yang jaga warung beberapa hari yang lalu siapa? Ya misalnya, oh itu guru agama paling di belakang. Di situ aja Pak, 4 rumah dari sini. Main di sini. Masih cek tunai 67 juta rupiah. Apakah secara sini? Waktu saya dapat informasi dari Bapak, arti saya ngomong kalau nanti itu tanah Bapak beli dengan harga saya, Bapak saya taruh sebagai calonnya. Pak, rumah itu udah beli, tanah itu udah beli sama saya, ini hadiah buat Bapak. 67 juta rupiah. Kalau si istri saat itu tidak mendukung, dapatnya 20. Tapi ketika si istri udah mau melipat gandakan, jadi yang investasikan di mana yang cepat. Enter dalam satu dia dapat di situ dan dua dia dapat di situ. Ada lagi yang lain? Ya. Ini mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita bisa bersegera niat apa yang di dalam hati kita. Kalau misalkan
Lagi-lagi Pak, kita berhadapan dengan bahasa Indonesia yang memang komplikated. Kalau saudara ada seorang guru bahasa Indonesia memahami apa yang saya katakan, secara linguistik memang bahasa Indonesia ini payah. Di samping tentu saja itulah kehebatannya, kepayahannya itu kehebatannya. Ente tahu tuh orang mulai itu tahu apa? Tapi sama-sama tahu, tapi jadi nggak tahu atau bisa tahu gitu. Salah satu yang kemarin saya bahaskan baru ikhlas belum niat. Nah hari ini ada pertanyaan tentang niat. Kita tuh suka begini. Bahasa kita ini niat itu beda dengan niat itu dalam bahasa Arab. Sama seperti iman, filologi Arabia, wa iman filologi Indonesia. Iman dalam filologi Arabia, antum minu billahi wa rusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wa panjang. Tapi ketika dalam bahasa Indonesia percaya. Iman alif ya mim alif nun iman. Akar katanya aman. Mahal iman logotan omana. Logotan ada omana. Tapi dalam bahasa Indonesia segitu aja tuh percaya. Ikhlas, apa yang kita bahas? Ikhlas dalam bahasa Indonesia menjadi apa? Menjadi IKHLAS sama dengan tanpa pamrih. Habis sudah dikusur oleh istilah ini. Sampai berdoa pun nggak ada lagi judul tanpa pamrih. Padahal mukhlisin lahuddin, orang yang kemudian percaya Allah, nurut sama Allah, masuk di dalamnya. Mereka yang percaya dengan Allah, mukhlisin lahuddin. Tapi apa kita yang bangga yang harus sama bahasa Indonesia? Akhirnya kalimat kita menjadi begitu sudah tawanan dan turun-menurun. Nanti budi keras. Jadi ada pabrik, gimana? Gak ketemu. Niat juga begitu. Niatnya apa sih Ustaz tuh? Niat banyak sedekah. Niat itu sedekah. Niatnya apa sih? Karena niatnya itu membantu ente punya program pemerintah pengharapan. Tapi doanya apa? Doanya supaya karir bagus, supaya ada terkabul, supaya masalah doa. Jangan doa itu disampaikan dengan niat. Niat itu apa? Memang enggak beda. Ini mendoa aneh, ada punya doa supaya aneh balik lagi ke istri aneh. Itu doa aneh bukan niat aneh. Niat aneh sholat malam. Memang ada pas sholat malam niatnya kayak gitu. Usolli sunnatal tahajudi biniyatin, enggak ada. Orang usolli sunnatal tahajud hanya susah. Titik. Tapi ba'da sholat tahajud narju ilallah. Gitu, paham? Di bahasa Indonesia doa niat jadi satu. Jelas kayak jelas. Begitu doa niat jadi satu, masalah. Itu niatnya apa? Oh sorry Ustaz, niat apa sih? Itu bayarnya ada salah. Ya hanya salah. Ya salah kalau niatnya apa? Niatnya iya. Lalu anak benerin bahasa Indonesia nya. Anak benerin bahasa saya. Doa itu apa? Kalau udah jujur doa, nggak bisa mendoakan. Doa sih, nggak ada sedekah juga dia. Masih ingat kemarin pembahasannya ketika kita sudah pisahin yang mana niat babul doa kita bedain, udah nggak ada masalah. Ketika jadi satu jadi masalah. Niatnya buat dunia, mana lah ada buat dunia. Niat anak tetap aja sholat malam. Habis sholat malam ini berdoa, masa sih hidup begini aja. Boleh berdoa. Ya boleh banget.